Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar kelihatan banyak itu jawab yang semangat, yang kompak. Di belakang kan dingin tuh, duduk aja di karpet enak deh. Yuk, Mas, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah mendekat, berarti hidupnya penuh dengan berkah. Amin. Al-harokah ma'al barokah, yang bergerak menuju ke sumber cahaya, maka dia akan berlimpahan cahaya dan berkahnya akan sampai. Amin. Jangan jauh-jauh, Pak. Kasihan yang duduk dingin, Mas, itu, Mas. Karpetnya enak. Ya, makasih. Di karpet. Saya nggak rela, nggak tega. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Qala ta'ala 'azza wa jalla qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani wa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi ila akhir hadis rawahu Tabrani. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Jawabannya alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Bahagia? Alhamdulillah. Senang? Banyak duit? Alhamdulillah. Habis gajian? Alhamdulillah. Maksudnya gajinya habis. Alhamdulillah itu adalah kalimat terbaik dan doa terbaik. Kata Rasulullah, khairud doa alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Maka senang mengucap alhamdulillah berarti itu ingin melipat gandakan nikmat Allah. Ya. Senanglah mengucap alhamdulillah. Bahkan saat kesulitan pun alhamdulillah. Ya, bahkan kematian pun alhamdulillah. Ketika malaikat ditanya oleh Allah, ya malaikatku, kau cabut nyawa anak itu? Iya ya Allah. Kau cabut nyawa anak orang yang mencintai itu? Iya ya Allah. Apa katanya? Hamidakallah wastirja. Mereka menyebut, mereka memujimu ya Allah, lalu istirja. Memuji Allah dulu alhamdulillah, baru innalillah wa inna ilaihi raji'un. Maka apa jawabannya? Bangunkan istana di surga dengan sebutan istana tersebut adalah Baitul Hamd. Banallahu lahu baitan fil jannah, dan luar biasa. Saya mau nanya dulu biar semangat. Apa manfaat kita berpikir? Jawab, saya kasih hadiah. Menghasilkan sesuatu yang baru. Masya Allah. Tadinya saya doakan semoga sehat, bahagia, kaya. Amin. Ya. Pengen kaya? Mulai dari berpikir. Pengen sehat? Pengen? Mulai dari berpikir. Semua dari berpikir. Dan Allah ngikuti pikiran kita. Jadi kalau kita tema hari ini tentang berpikir dan takdir ilahi, itu luar biasa. Jadi takdir itu kita pilih. Coba katakan ulangi. Takdir kita pilih. Katakan. Takdir kita pilih. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Jadi takdir kita pilih, Mas. Mau jadi apa? Orang sukses, kita pilih dari sekarang. Anak-anak itu hasil pikiran kita. Kemarin saya ngisi parenting itu di sekolah Islam di Tangerang Selatan. Itu mereka terkaget-kaget sekaligus terkagum-kagum. Banyak orang lulus sarjana, lulus kuliah sarjana ya, bahkan S2 enggak berani menikah. Hidupnya biasa aja.
Begitu udah kaya baru nikah. Terlambat umur udah 35 tahun, udah 40 tahun baru menikah. Jadi begitu punya anak, bapaknya udah tua, anak masih kecil. Jadi kalau begitu anaknya remaja, bapaknya udah kakek-kakek. Ternyata semua karena berpikir. Anaknya nggak lulus di perguruan tinggi negeri karena berpikir. Anaknya nggak nikah-nikah karena berpikir. Kerjanya begitu-gitu aja karena berpikir. Ternyata Allah ini campur tangan. Begitu hambanya berpikir sesuai dengan pikiran yang baik, Allah ikut. Ana inda dzanni abdi. Udah biasa, udah hafal semua itu. Aku sesuai pikiran hambaku. Kalau hambaku bilang sukses, akan sukses dia. Dan semesta akan merangkul. Semesta ikut merahmati pemilik semesta. Bayangkan, orang yang merahmati semesta, menyayangi semesta, maka pemilik semesta, penghuni langit, dan semesta beramai-ramai menyayangi hamba itu. Maka mulai hari ini katakan yang baik. Tiap pagi bilang, ya Allah, Engkau yang Maha Kaya, kayakan aku dengan sehat, dengan kuat, bisa ibadah. Bukan kuat untuk jadi petinju, bukan, jadi gulat, bukan. Tapi bisa ibadah karena banyak pegulat hebat, bisa mengalahkan lawan-lawannya. Pelari sprint begitu cepat lari, ya, 1 menit bisa melampaui 200 meter. Tapi ke masjid yang cuma jaraknya 100 meter dia nggak sanggup, jaraknya 5 meter nggak sanggup. Betapa beratnya masjid. Ternyata teman-teman yang di Soho cuma ngomong begitu, rugi nih kalau udah ke mall gitu. Rugi nih kalau udah ke mall tiap hari tapi nggak baca itu. Coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada wing. Naik apa? Ambulan. Mobil yang bagus ya nggak bisa naikin. Sayang kan? Maka ke masjid, bawa ke masjid mobil cakepnya, sendalnya, bajunya, terus wangi, udah mandi, cakep, duduk paling depan di masjid. Alhamdulillah. Bisa apa enggak? Katakan bisa. Bisa apa enggak? Bisa. Yakin? Bilang bisa. Kasih bilang bisa tadi. Insya Allah? Bisa. Yakin? Bisa. Awak yang bikin? Bisa. Ya, yang bilang bisa aja bisa. Bilang bisa. Jadi orang baik insya Allah? Bisa. Yakin? Bisa. Bilang bisa. Bisa. Biar vibe-nya sama. Jadi orang kaya, jadi orang sehat, kuat, berkah insya Allah? Bisa. Yakin? Bisa. Awak yang bikin? Bisa. Saya saksinya, bilang 3 kali bisa. Bisa. Keren kan kalau gitu. Maka ucapan yang sering diucapkan namanya sugesti, namanya afirmasi, menguatkan, maka akan terjadi. I think, I become. Katakan, I think, I become. itu akan terjadi. Mengapa tadi saya cerita orang gak nikah? Karena ucapannya begini, nikah nanti kalau udah kaya, nikah kalau udah punya kerjaan. Kemarin saya baru nikahin anak, tanggal 1 Desember. Ada orang tua yang datang menemui saya, salaman lah gitu. Kapan anaknya? Kerja dulu Ustaz. Shh. Jangan itu kata-katanya. Anak jika umur sudah 24 tahun wanita, laki-laki udah 5 tahun, nikahkan. Belum aja jodohnya. Kenapa nggak jodohnya? Dulu nggak ngomong begitu, nggak ngomong begini. Ngomongnya gimana? Ya Allah, anakku kuliah, aku ridho, dapat ilmu yang manfaat. Istri saya belum nikah, saya udah bikin 4 orang. Bapak, ibu, calon istri, bayangin sama istri saya. Saya nabung tuh 10 tahun berangkat bro. Dari mana? Duit dapatnya nggak seberapa, tapi berangkatnya beneran demi Allah. Tuh, waktu KKN di Keranggan, Cisauk, sekarang masuk Serpong, melewat perumahan BSD, ya Allah, elit banget nih, gede-gede, rumahnya bagus-bagus, ada taman, jalan gede-gede. Saya minjem mobilnya Pak Lurah, biasa deketin anaknya perempuan. Maaf ya Pak Lurah. Minjem mobilnya, saya latihan belajar, cuma nyetir, pokoknya bisa. Saya pikir bisa. Ke mall, ada dulu BSD Plaza. Ya Allah, saya punya rumah di sini. Lihat masjid ini, saya khotbah di sini. Kejadian semua itu. Tahun 96 saya beli rumah di BSD.
Nggak besar, cuma 112 meter rumahnya. Kamarnya cuma 4. Carportnya 2. Masuk dua-duanya. Alhamdulillah. Nggak perlu mikir duitnya. Tapi konekkan hati dengan Allah, nanti Allah yang menggoncang, nanti Allah yang menurunkan rezekinya. Ya Allah, pengen segera nikah saya pengen punya duit, saya pengen kerja juga, tapi nikah dulu. Biar separuh agama saya selesai. Separuh agama nih selesai. Maka kalau nikah, masa ya Allah nggak turun tangan? Coba lihat surah An-Nur ayat 32. Tolong dibaca sekarang deh, Mas. Ada Al-Qurannya nggak? Handphonenya? Ada. An-Nur surah 24 ayat 32. Udah nikah belum? Tuh kan? Pas, ayo. Kenapa nikah? Gaji udah 10 juta. Ujungnya Mas. Wallah. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Oke, kalau begitu sekarang pikirannya kita rubah. Rubah ya. Saya segera nikah, saya segera kaya, punya mobil, punya rumah, haji, umroh, segera. Itu akan terjadi demi Allah. Tapi kalau mana mungkin? Jangan ngomong begitu, itu menghina Allah. Allah itu maha kaya dan bisa berangkatin siapa saja, mampukan siapa saja. Dan itu udah janji Allah. Itu janji Allah itu. Jika mereka miskin, Allah bikin mampu. Bukan bikin kaya, bikin mampu. Artinya apa? Bisa berangkatnya lewat tangan siapa saja. Sahabat TikTok, dengerin baik-baik ya. Anda udah cukup umur, laki-laki 25, wajib menikah. Rasulullah nikah 25 tahun. Dia nggak mikir tuh, si istrinya tua, enggak. Yang dia pikir adalah bagaimana melaksanakan ibadah pada Allah dengan menikah. Lalu kemudian punya anak banyak dari Khadijah. Jadi nggak penting tuanya, pentingnya nikah. Nah sekarang pikiran yang baik akan mengundang kebaikan berikutnya, ya. Pikiran buruk akan menutup dan mengundang keburukan berikutnya. Aduh, akan jadi aduh depannya. Males saya, nggak akan berangkat. Tapi besok saya ke masjid jam 4 7 menit masuk, berarti saya jam 4 sudah sampai di masjid, biar saya bisa sholat sunnah. Tahiyat masjid, bisa dengar adzan, jawab adzan, doa setelah adzan, sholat sunnah qobliyah dengan baik sempurna, maka saya dapat apa? Jadi orang terkaya di dunia. Kenapa? Lebih baik dari dunia segala isinya dia miliki saat itu. Keren kan? Itu kalau berpikirnya besok saya ke masjid akan berangkat. Besok saya bangun jam 3 akan bangun. Tapi kalau capek kayaknya sih nggak akan bangun. Nggak akan bangun. Frekuensi pikiran kita itu nyambung ke Allah. Wa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, kata Allah. Apabila ingat aku dalam dirinya, aku ingat dalam diriku. Aku ingat dia dalam diriku. Itu diskusi. Lanjutan dari ana inda dzani abdi bi wa ana ma'hu idza dzakaroni wa in dzakaroni fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Ya. Saya ucapkan di depan nih. Aku sesuai prasangka pikiran hambaku. Apabila hambaku bilang baik, akan baik. Apabila hambaku bilang akan bisa, akan bisa. Apabila hambaku bilang mampu, akan mampu. Apabila hambaku akan bilang haji, akan berangkat haji. Menikah, akan nikah. Tapi kalau hambaku bilang nggak berani, dia akan letoy. Dia kan nggak mampu jalan. Dia nggak akan mampu nikah. Dia yakin setelah nikah saya akan kaya, saya akan mampu, saya akan jadikan anak-anak soleh-solehah. Akan terjadi. Ya. Wa ana ma'hu idza dzakarani, dan aku bersama dia, wa ana ma'hu idza dzakarani, kalau dia mikir aku, menyandingkan hidupnya kepadaku, menyerahkan kepadaku. Jadi hidupku di tangan Allah. Maka tugasku apa? Ibadah yang baik, usaha yang baik, berserah yang baik, selesai. Ulangi coba. Ibadah yang baik, usaha yang baik, tawakal yang baik, beres. Tetap kerjakan, ya tadi usaha. Masalah gaji berapa, dapat berapa, urusan Allah. Tapi wajib usahanya iya. Jelas? Mulai hari ini. Terus. Kemudian lihat lagi. Wa in dzakarani fi nafsihi, apabila hambaku ingat aku dalam dirinya. Ini kalau nggak suka sama yang makul jadi imam, maka senangi
guru, senangnya imam, senangnya pimpinan. Kita kan satu frekuensi, satu jiwa, enak hidup. Kita juga enak, tapi kalau udah beda, udah deh, selek terus, berantem terus. Begitu rapat, dia nyangkal terus. Boleh nyangkal, ngasih pendapat nanti, karena kalau pendapat berbeda, takut menjatuhkan wibawanya. 3 tuh. Yang saya pikir itu yang akan terjadi. Yang kedua, naik turun sekarang ke yang saya ucap. Setelah dipikirkan, ucapkan. Ucapan jadi doa, jadi sugesti, jadi afirmasi. Anakku, kamu soleh ya, kamu nanti pinter, kaya, hafal Quran, dan jadi penolong papa mama. Akan terjadi. Tapi kalau gede kaya nak ya, jadi orang hebat, akan jadi hebat, kaya, tapi dia nggak nolong bapak ibunya, bahkan jadi musuh bagi orang tuanya. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Bahkan wa'adwalakum, ada anak dan istri jadi fitnah bagi suami atau bapaknya, jadi musuh bagi orang tuanya. Banyak gak? Ya. Pak Ani dipateni ono ora? Lah iya. Coba kalau orang tuanya mengajar dengan baik, mendidiknya dengan baik, keluarga yang baik, rezeki yang dapat baik untuk makan baik, itu akan soleh otomatis. Makanya ucapannya, pikirannya, ucapannya, makanan, minumannya, pakaiannya, semuanya baik, akan baik. Dan Allah sudah janjikan, man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min faluhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa orang yang berbuat baik, laki atau perempuan, ya, dia beriman, maka pasti akan kami jadikan hidupnya baik. Surah An-Nahl ayat 97. Jadi dijamin kalau Anda baik, pikirannya baik, ucapannya baik, baik. Saya kemarin ya, serempet, set, ya udah, minggir, saya matiin dulu, kunci mobilnya, jangan kunci. Ada handphone, ada dompet, ada tas yang caklong, matiin mobil, ngomong, nabrak ya? Ya om, terus gimana? Ya minta maaf, saya salah, ya sudah. Jalan, hati-hati ya, jangan kayak begitu. Udah selesai, fatnya enak. Ih, omnya baik ya, nengok, lihat spion, kelihatan kan, nggak kelakutan, deg-degannya hilang. Suatu ketika saya nabrak, dan saya ganti, minta nomor handphonenya, ini KTP saya di foto, saya urus nanti aja, ya selesai, nggak perlu berantem, nggak perlu kata-kata buruk, malah dia ambil kunci stang, spion pecah, coba urusan tambah apa? Tambah runyam, jadi musuh, kita ganti lebih banyak, jadikan saudara. Satu ketika perempuan nabrak, bukan saya, orang lain. Tapi dengar cerita ini, saya ceramah. Bersyukurlah dari semua kejadian, bersabar dari semua itu, dan damailah dengan keadaan. Ulangi, syukur semua keadaan, bersabar menghadapinya, dan kemudian yang ketiga apa tadi? Yang ketiga apa tadi apa? Yang ketiga, berdamailah dengan keadaan, maka akan baik. Salaman, Bu, bilang minta maaf turun. Pak, maaf saya salah, buru-buru sehingga saya Oke, nggak masalah Bu, ganti telepon. Hari Sabtu ya kita ketemu di mall. Ini nomor handphone saya, nomor kartu saya. Udah ketemu. Masya Allah, ketemu. Ibu sendiri? Iya Pak, suami saya udah nggak ada. Bapak juga sendiri. Loh, Bapak juga sendiri? Iya Bu, istri saya juga baru lama meninggal. Masya Allah. Coba kalau marah-marah, ganteng sih tapi jahat, cantik sih tapi kata-katanya kotor, nggak enak, nggak nge-vibes. Begitu bagus, ternyata 3 bulan berikutnya nikah. Alhamdulillah. Mobilmu, mobilku. Itu kenapa? Karena kebaikan mengundang kebaikan berikutnya. Alhamdulillah. Wa syukur. Bilang jos, asik. Jos. Bilang jos, asik. Jos. Kenapa enggak? Kenapa terbawa enak? Karena nge-vibe saya enak. Menjadikan jamaah teman, bukan lagi jamaah yang harus didoktrin. Enggak. Kita ajak berpikir bareng-bareng. Coba pikirin. Bersyukur semua keadaan, bersabar menerima keadaan, dan
berdamai dengan keadaan, beres. Hujan, alhamdulillah, syukur hujan ya Allah. Tanaman jadi nggak perlu nyiram. Tapi kan Jakarta banjir, nggak perlu mikir itu, mikir yang baik-baik saja. Yang kedua sabar. Alhamdulillah ya Allah. Bismillah. Pulang nggak malam dikit nggak apa-apa lah. Sekaligus di sentra di musola sholat isya dulu, cari makan lah. Udah lama nggak makan di sini, biar warung laku. Itu jadi sedekah. Kemudian pulang jam 10-9 malam sudah mulai reda hujan. Diberdamai dengan keadaan, menghibur diri, jatuh, rusak mobilnya, motornya. Selalu 3 tadi. Apa tadi? Syukur, sabar, dan berdamai dengan keadaan. Beres urusan. Istri marah-marah, dengerin. Ada ibu-ibu, maaf ya. Istri marah-marah, dengerin, gak usah dijawab, diem. Sesama, udah peluk di belakang. Maaf yang salah, beres. Karena perempuan yang susah itu diruqyah. Diruqyah nggak bisa, kasih rupiah. Beres. Betul nggak? Maaf ya. Canda bu. Ya. Perempuan itu disayang. Kalau sayang kurang dikasih uang. Dan ibu nggak punya tugas tuh nyuci, ngepel, masuk anak nggak punya tugas. Bukan tugas ibu. Tugas ibu cuma taat pada Allah, mau suami udah cukup. Udah lagi viral itu ya. Allah Akbar. Dah kata, pikiran lalu kata. Yang ketiga apa? Amal. Pikiran menjadi ucapan menjadi perbuatan, jadi amal. Setiap yang kita pikirkan bagus, maka jadi kata-kata bagus, jadi amal bagus. Setelah itu jadi apa? Jadi habit, kebiasaan yang bagus. Sampai bagus, jadi karakter yang bagus. Maka turunlah jadi takdir. Ya, what's your character that they become destiny. Dan nggak apa-apa, kerjasama biar bisa utang. Bisa kerja, kalau enggak sanggup. Gaji 4 juta terus nggak naik-naik. Sementara DP-nya 10%, kemudian harga rumah 300.000, 300 juta, kemudian bulannya 2 juta. Kalau 4 juta kan nggak boleh, maka naikinlah 3 juta atau 5 juta, ya nggak apa-apa. Tapi kerjasama sama bagian keuangan, lalu ditelepon, benarkah ini karyawannya gaji sekian? Betul, ya udah gitu. Bukan nipu. Habis kalau nggak begitu nggak dapat rumah ya. Kasih tahu aja, tolong dinaikin gajinya, walaupun gaji nggak naik. Tapi itu kan doa. Nanti pimpinan nanti ngerti. Oh iya, ini lagi cicil rumah nih, gue naikin lah. Ya langsung ya, apalagi sekarang mau naik 12%, iya gak? Maka naik pula insya Allah nanti ya. Naiknya 12% ya, karena dipotong 12%. Nah, akan datang katanya. Ya mudah nggak jadilah. Kalau bisa turun 1%, banyak amat negara ngambil. Dan itu dikorupsi. Aduh, paling kesel. Ya. Bagaimana sikap itu yang berulang kali sering terjadi. Baik. Oke, makasih Pak. Lupa nama tadi. Andi. Tugas suami kepada istri adalah memberikan semua haknya, yaitu sandang, papan, pangan, kenyamanan, kemudahan, duit dan segala macam. Ya, sudah. Kewajiban berikutnya secara agama adalah mengajak dia ke jalan yang benar. Ya, disampaikan udah, tapi ternyata nggak berubah, urusan Allah. Kewajiban bapak hanya menyampaikan, mengajak. Selanjutnya hidayah milik Allah. Hidayah milik Allah, dan hanya Allah bisa mengubah. Nah, setelah diupayakan dengan mengajak, merayu, membimbing dan seterusnya, kok belum mempan juga, itu gunakan usaha langit. Jam 3, setengah 3 bangun, ya Allah istriku, masa aku cerai, saya kan sayang banget sama dia, aku tuh ngedok banget sayang kasihnya, dan seterusnya lah, sama Allah ngadunya.
Innama askubathi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadu berkeluh kesah pada Allah. Itu Yakub, Nabi Yakub alaihissalam. Ya, sesungguhnya aku mengadu berkeluh kesah, sedih dan segala macam. Aku hanya sampaikan padamu ya Allah. Maka sampaikan pada Allah. Biar Allah yang membuat dia tunduk dan seterusnya. Yang ketiganya, doakan terus tiada henti. Lalu serahkan pada Allah. Biar Allah yang mengurusnya. Pak, udah 3 tahun begitu terus gak bisa berubah. Sampai sekarang belum bisa berubah. Oh, serahkan. Tambah sabar lagi, tambah sayang dan seterusnya. Kewajibannya hanya menyampaikan, mengajak, membina. Bukan membinasakan ya. Atau nambah. Yang itu biarin nambah. Wah, ngajarin itu. Bukan. Kalau daripada nanti berantem terus, nggak ada enak-enaknya. Sebab kalau hubungan berdua, kalau berantem itu nggak enak. Karena kenikmatan itu ciptaan ini kenikmatan sebelumnya. Yaitu apa? Sama-sama enak, sama nikmat, baru itu nikmat beneran. Ya. Oke, bagaimana itu? Al-Quran 233, Al-Baqarah 233, bahwa kewajiban suami adalah menafkahi keluarganya, istri dan anak-anaknya, sana papan pangannya dan seterusnya. Adapun kewajiban istri, surah An-Nisa, adalah yang taat pada Allah, taat pada suami, menjaga kehormatan suami, menjaga rumah tangga, menjaga suami, menjaga rumah tangga ketika suami tidak ada, Allah menjaga dia. Nah, itu berarti kewajiban bapak hanya menyampaikan, mengajak. Terus dia nggak mau, ya sudah urusan dia. Mahal mah ya biasalah, warteg misalnya. Bisa itu gimana caranya, pokoknya senengin dia. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri pakaian buat kamu dan kamu buat pakaian buat dia. Saya menutupi, saya menyayangi karena Allah. Dan ingat, nikah itu harus ditaskunu, yaitu tentram bersama dia. Jangan jadi seperti ada macan di sebelah kiri kanannya. Ya, ditaskunu ilaiha. Jadi tentram bapak dekatnya. Jadi gimana caranya? 3. Syukur, ya Allah, ini sudah kau titipkan pada hamba ini istri. Cerewetnya minta ampun, galak minta ampun, tapi kau titipkan pada hamba, berarti hamba sanggup. Nah itu jadi jalan keluar. Tapi kalau nggak bisa juga, adukan pada Allah dan sudah nggak sanggup lagi, ya sudah. Jangan karena anak ya. Kalau saya anak, tetap anak kita piara, kita didik dengan baik, tapi istrinya nggak enak. Ya udah. Cukup? Beneran? Saya nggak makan kok. Saya puasa, nggak apa-apa sampai jam 1 juga. Kalau jam 1, emang undangnya hari Kamis sengaja deh. Emang hari Kamis saya usaha. Senin Kamis ayam ubit insya Allah puasa supaya ya selamat bekerja kembali. Jangan lupa sholat sunnah badiah ya. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya dzul ikram. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa bina fadlika man siwak. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribu hubbika. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu cintamu, mencintai orang yang mencintaimu, mencintai amal-amal yang dapat mendekatkan pada cintamu. Ya Allah, kami pilih takdir terbaik, maka ya Allah takdirkan itu dengan pikiran kami, ucapan kami, tindakan kami, kebiasaan dan karakter kami. Ya Allah, Engkau takdirkan kami menjadi orang yang berpikir baik, berucap baik, bertindak baik, kebiasaan baik dan berkarakter baik, sehingga menjadi takdir kami baik sampai kematian kami di alam kubur, sampai kebangkitan dan hari kiamat yang baik, sehingga masuk surga, tempat yang terbaik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati qina adzabannar. Mudah-mudahan jadi 1000 hari ini. Amin. Terima kasih guys, dan saya selesai. Subhanallah wa bihamdika asyhadu